Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Aswin. Kita ketemu lagi di Klinik Forex. Judul malam ini adalah The Fed. Klinik Forex ini diselenggarakan oleh DDMax. Oke, baik. Disclaimer dulu Bapak dan Ibu. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Aswin dan Imperium Strategi itu adalah penipuan. Jangan pernah transfer. Jadi yang ada di WhatsApp Group, Telegram Group, terus meminta dana untuk kepentingan investasi. Walaupun itu foto saya, itu bukan saya. Nomor teleponnya bukan saya. Bapak dan Ibu, nanti malam jam 2 pagi ada yang namanya FOMC meeting atau rapat FOMC. FOMC itu adalah Federal Market Open Committee. Itu adalah suatu dewan yang terdiri dari 12 orang. 7 anggotanya adalah Dewan Gubernur dan 5 presiden Fed dari berbagai distrik atau negara bagian. Jadi ini sebenarnya adalah kumpulan, bukan suatu individu gitu ya. Nah, lalu tugasnya apa? Tugasnya FOMC ini adalah menentukan suku bunga acuan. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan jumlah aset, pembelian aset. Cuman dua itu aja sih sebenarnya. Dan satu lagi mungkin ada yang namanya program stimulus gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini, pasti akan ada suatu perbedaan. Bapak dan Ibu pasti akan bertanya, apa bedanya FOMC dengan The Fed? Betul nggak Pak Jo? Bedanya itu adalah, The Fed itu adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi kalau di Indonesia itu namanya Bank of Indonesia atau Bank Indonesia. Benar ya Pak Jo? Kalau di Amerika bukan Bank of America namanya, bukan. Namanya Federal Reserve System atau yang disebut The Fed. Nah, sedangkan FOMC itu tugasnya itu membuat suatu kebijakan gitu. Jadi FOMC membuat suatu kebijakan, The Fed yang menjalankan. Jadi ada dua yang berbeda gitu ya. Nah, The Fed ini bawahannya itu adalah presiden Fed di distrik New York misalnya, distrik Philadelphia misalnya, distrik Boston misalnya. Sedangkan FOMC itu gabungan dari Dewan The Fed, Dewan Gubernur The Fed, sama presiden yang di distrik-distrik itu. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita sudah mengetahui perbedaan antara The Fed dan FOMC, maka kita akan membahas sedikit masalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Ada dua ya, satu kebijakan fiskal, satu kebijakan moneter. Bedanya di mana? Moneter yang mengeluarkan bank sentral, fiskal yang mengeluarkan adalah pemerintah. Contoh kebijakan fiskal itu naikin, turunin pajak. Nah, kalau moneter, ini yang sedang kita bicarakan. Kita udah tahu dari tahun 2022 sampai 2023, itu temanya memerangi inflasi, Pak Jo. Cara memerangi inflasi bagaimana? Dia harus menarik likuiditas di pasar. Bagaimana cara menarik likuiditas di pasar? Naikin suku bunga. Dalam 2 tahun, 11 kali FOMC itu menaikkan suku bunga. Bapak bisa bayangin nggak? Dari 0,25 dinaikkan 11 kali, itu besarnya sekitar 5,25%. Sehingga sampai hari ini, suku bunga Amerika Serikat mencapai 5,5%. Dan ini tinggi banget gitu ya. Itu kalau kalau Pak Jo mainan grafik ini ngesel ini, udah, udah udah double top ini ya kan, tapi kalau ngelihat seperti ini kan ini break Pak, sebelah kirinya break ya, tandanya harusnya naik terus, bener nggak Pak? Betul, harusnya ini masih naik terus, bener nggak? Bener kalau ngelihat grafik gitu ya. Makanya kadang-kadang banyak orang mengatakan bahwa fundamental itu nggak penting, yang penting adalah teknikalnya. Ini nanti kita bisa bahas sedikit gitu ya. Ini adalah grafik yang kita lihat untuk suku bunga dan itu udah break top yang paling sebelah kiri. Apakah The Fed akan terus menaikkan suku bunga? Permasalahannya adalah pada saat dia menaikkan suku bunga terus, maka angka inflasinya turun. Nah, kalau kita lihat, ini kan ada yang data yang sering Pak Jo lihat itu angka inflasi Amerika atau lewat CPI gitu ya Pak Jo. Tapi yang dilihat oleh The Fed itu PCE-nya, belanja konsumennya. Ini jauh lebih penting dibandingkan CPI-nya. Nah, kalau kita lihat, itu dia sudah mendekati angka 2% di akhir
Desember kemarin, di akhir tahun kemarin, itu sudah mencapai 2,6% loh, Pak Jo. Jadi sebenarnya itu sudah turun, angka inflasinya udah mereda. Kenapa? Karena suku bunganya udah dinaikkan terus. Bisa kebayang nggak suku bunganya tinggi, angka inflasinya di bawah, di bandar lah Pak kalau kayak begini gitu ya. Dan kita sudah melihat bahwa angka pengangguran di Amerika Serikat juga stabil aja. Seharusnya suku bunga yang tinggi itu menyebabkan banyak perusahaan di Amerika Serikat itu kolaps, Pak Jo. Kenyataannya belum. Belum apa, Pak Jo? Belum tahu gitu. Tahu ke depannya. Desember kemarin sih penganggurannya 3,7% gitu ya. Dan angka inflasinya 3,4 gitu ya. Kalau ngelihat ini semuanya, itu kan data ekonomi Amerika baik-baik saja dong, Pak Jo. Tidak ada yang ngerepotin gitu loh. Dan kalau kita ngelihat pertumbuhan ekonominya 3,3% itu bagus banget kalau menurut saya. Bahwa pertumbuhan 3,3 itu nggak mudah untuk mencapai pada saat suku bunga dinaikkan sampai 5,5%. Kalau kita lihat lagi, apa sih yang diputuskan pada bulan Desember kemarin? Bulan Desember kan meeting tuh FOMC juga ya Pak Ju ya. Dan dia tidak menaikkan suku bunga atau tidak mengubah suku bunganya. Kita bisa lihat proyeksinya itu seperti ini Pak Ju. Ini adalah economy projection-nya Fed pada bulan Desember. Dari sini terlihat bahwa tahun 2023, Bapak lihat ya GDP-nya itu turun, Mbak, di tahun 2024. Jadi The Fed memang sudah memprediksi dengan suku bunga yang tinggi, perlambatan akan terjadi gitu loh. Yang ngomong The Fed ini, yang ngomong data gitu ya. Bukannya katanya, kan repot ya kalau kita ngomong katanya gitu ya. Jadi pertumbuhannya aja dia sudah memproyeksikannya turun gitu loh. Dan tingkat penganggurannya disinyalir akan meningkat sampai ke 4% Pak, tahun 2024 ini. Average-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa angka inflasinya itu justru turun mendekati 2% di tahun 2024 ini. Nah, dari sini baru kita melihat proyeksinya The Fed mau ngapain sama suku bunganya. Nah, kalau kita lihat dari data ini, lihat yang paling bawah, itu kan suku bunga 5,5 ini akan turun menjadi 4,6 kira-kira gitu ya, Pak ya. Kalau dari sini saja, itu kan menurut saya ada suatu adjustment dari bulan September ke bulan Desember. Dari September ke Desember, tadinya 5,1, adjustment jadi 4,6. Itu kan udah turun, Pak. Jadi kalau menurut saya niat banget nih The Fed untuk nurunin suku bunga di tahun 2024. Cukup sampai situ sebenarnya untuk menganalisa. Nggak usah pakai komen macem-macem, Pak, gitu kan. Biasanya kan kita begitu ya orangnya ya. Dikomenin panjang gitu, di entry enggak gitu. Pas di entry salah, cuman demo gitu. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kita lanjut aja. Sampai sini kira-kira kita sudah tahu ya bahwa ekonomi Amerika yang kuat di tahun 2023 akan coba melemah di tahun 2024 dengan suku bunga yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, The Fed diprediksi bahwa tahun 2024 pertumbuhannya akan turun dan The Fed akan menurunkan suku bunganya. Bapak dan Ibu semuanya, tentunya saya mau kasih konklusi aja ya, yang paling gampang. Fed tentunya akan menahan suku bunganya setidaknya sampai di bulan Mei. Jadi kalau di bulan Mei tanggal berapa? Tanggal 2 kalau menurut saya. Kenapa? Karena harus banyak data yang dilihat oleh The Fed sehingga dia bisa valid. Di bulan Maret itu akan ada meeting lagi, sekitar tanggal 20-an Maret lah. Itu akan meeting lagi dan di situ juga kemungkinan besar The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya dan setelah Maret baru dia akan berpikir untuk menurunkan suku bunganya sehingga baru tanggal 2 Mei kemungkinan besar The Fed akan menurunkan suku bunganya. Kemungkinan besar. Berapa persen kemungkinannya? Lebih dari 85%. Bapak dan Ibu semuanya, suku bunga yang tinggi tentunya akan membuat perekonomian Amerika Serikat melambat. Dan ini adalah skenario terbesar dari The Fed. Tujuannya dia melambatkan ekonominya, berharap bahwa angka inflasinya turun. Dan ternyata memang sudah benar-benar turun. Kalau menurut saya, dia hanya butuh konfirmasi saja, dia hanya butuh validasi saja, sehingga dia akan membutuhkan waktu yang agak lama sedikit lagi, sehingga pada bulan Maret. Jadi Bapak dan Ibu yang harganya naik, turun, floating, ada baiknya Pak, Bu, fundamentalnya harus sama dengan teknikalnya. Kalau fundamentalnya turun, teknikalnya naik, yuk lebih baik wait and see aja dulu.
fundamentalnya naik, technicalnya turun juga wait and see. Yang terbaik adalah fundamentalnya turun, technicalnya juga turun. Itu gas aja dan itu pasti aman. Atau fundamentalnya naik dan technicalnya naik, itu udah gas buy aja, itu pasti aman.